Salam selamat siang. Perkenalkan, saya Yosefina Dominika Ayuni Etadoren, mahasiswa PPG Angkatan Kedua, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Jember. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring di kelas 12 SMA Katolik Giovanni Kupang. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Masih semangat di siang ini? Masih. Ibu harap Ibu harap semuanya tetap semangat ya, walaupun kita belajar dalam kondisi seperti ini, namun Ibu harap semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di luar cuacanya sangat panas, silakan mencari tempat yang senyaman mungkin sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan nyaman, bisa menangkap semua materi yang Ibu berikan ini sehingga dapat berguna untuk kehidupan kalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta Jennifer bisa pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Sebelum itu, izinkanlah saya berlambang agama saya, itu pesan ke pesan. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih Jennifer. Silakan yang bagi belum mengisi daftar hadir di Google Classroom, silakan mengisi daftar hadir. Tadi Ibu sudah cek, masih ada yang belum hadir. Di sini kita sebenarnya 29 orang ya, tetapi di sini baru 25 orang. 3 orang mungkin belum bisa bergabung, tapi sampai sekarang belum ada alasannya kenapa belum bisa. Oke. Ada yang baik. izin, Ibu. Ada yang izin. Oke, baik. Nanti Ibu cek bentar ya. Oke, pada pertemuan kita kali lalu, kita sudah belajar tentang permutasi. Apakah masih ingat materi tentang permutasi? Masih sedikit. Masih sedikit di mana? Oke, Tiara masih. Oke, apa itu permutasi menurut kalian? Atau masalah-masalah apa yang kita golongkan dia dalam permutasi? Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Oke, benar sekali Ivana. Dalam pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa dalam pemilihan ketua kelas kita golongkan dia sebagai permutasi? Saya, Ibu, jika seseorang dia sudah terpilih menjadi ketua kelas, dia tidak mungkin menjabat lagi sebagai sekretaris atau bendahara dan jabatan-jabatan yang lain. Oke, benar sekali Tiara. Terima kasih ya. Berarti kalian masih mengingat materi tentang permutasi pada pelajaran kita kali lalu. Nah, pada pertemuan kali lalu juga kita belajar permutasi ini kita kenal ada 3. Yang pertama, Pak, permutasi Unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama, benar. Yang kedua, Unsur yang berbeda. permutasi unsur yang berbeda. Dan yang ketiga, Yang siklis. permutasi siklis. Oke, terima kasih Ivana. Ivana mengingat materi-materi yang sudah dipelajari. Oke, hari ini kita belajar tentang kombinasi. Apa sih manfaat dari kita belajar kombinasi ini? Sebenarnya, materi tentang kombinasi ini kita sering temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misalnya, guru memberikan kalian soal ulangan. Ada 10 soal nih. 10 soal ini kalian harus mengerjakan 5 soal. 5 soal. Berarti kalian bebas memilih nomor mana-mana saja yang kalian mau pakai. Misalnya, nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 10. Mau pilih nomor 1 dahulu atau nomor 5 dahulu, silakan. Misalnya kalian tanya ibu bisa tidak kita pilihnya cara acak? Nomor-nomornya acak. Kalian memilih mengerjakan nomor 5 dahulu, akan sama kalau kalian akan memilih nomor 1 dahulu. Oh, kalian pilih adalah 1, 5 tadi yang ibu sebutkan ya. Nah, cara-cara seperti ini yang kita sebut dia adalah masalah-masalah dalam kombinasi. Oke, jadi
Pelajaran kita hari ini kita belajar tentang kombinasi. Nanti sebentar kalian akan dikelompokkan di dalam kelompok-kelompok. Kalian silakan akan membahas materi dalam LKPD, masalah-masalah dalam LKPD. Kemudian nanti akan menyampaikannya di forum ini juga. Nah, untuk hari ini, apa sih yang dapat kalian pelajari atau apa sih tujuan kalian mempelajari materi hari ini? Nah, hari ini, apa yang dapat kalian capai untuk pembelajaran kita? Nah, di sini yang pertama, kalian dapat menemukan aturan kombinasi. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kombinasi. Mari kita lihat sama-sama tayangan video berikut ini. Oke, baik. Itu adalah sedikit tayangan tentang pengertian dari kombinasi dan masalah-masalah apa saja yang dapat kita selesaikan menggunakan aturan kombinasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul pada video tadi, nanti kita sama-sama mempelajarinya dalam LKPD. Nanti Ibu ada siapkan. Ada beberapa masalah yang harus kalian berdiskusi bersama di dalam LKPD. Nah, masalah-masalah itu ada 3. Masalah yang pertama, menemukan aturan kombinasi. Setelah menemukan aturan kombinasi, jadi menemukan rumusnya kombinasi seperti apa. Kemudian masalah yang kedua adalah kalian menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan rumus yang tadi kalian sudah dapat pada masalah yang pertama. Dan yang masalah ketiga, kalian bebas menggunakan cara yang menurut kalian lebih gampang bisa langsung menyelesaikannya. Ibu akan bagi kalian dalam breakout room. Kita bagi dalam 3 kelompok. Nanti join masuk di masing-masing kelompok ya. Waktu untuk berdiskusi kita 30 menit. Masalah 1, silakan menemukan rumus untuk kombinasi. Yang di Ibu kirim, kita bagi menjadi 4 huruf yang mungkin, yaitu AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, dan DC. Itu masing-masing mewakili nama
itu masing-masing mewakili nama partisipan yang mengikuti, yaitu A mewakili Anti, huruf B mewakili Beni, huruf C mewakili Cia, dan huruf D mewakili Doni. Oke, baik, silakan lanjut. Ibu tinggalkan kelompok kalian ke kelompok yang lain. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, apakah ada yang mengalami kesulitan? Ya, Ibu. Oke, sejauh ini apakah masih aman? Masih. Masih, Ibu. Clara sudah sangat cantik, Clara. Tadi Claranya lagi cermin-cermin di kamera, makanya ibu. Nih, LKPD itu ada yang terpotong, Ibu. Jadi saya tanya masalah 2 yang mana? Iya, masalah 2 tadi yang benar. Itu, tabung transparan itu. Ini untuk ini masalah pakai rumus yang CR pangkat N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial kok? Atau? Yang mana kerja masalah 1 duluan atau kan kerja masalah 1 duluan? Masalah 1 duluan, nak. Masalah 1 besu cakar sih. Kalau besong? Sudah. 12 toh. Yang pakai rumus PR pangkat N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Oh, Iya. Coba besok kerja masalah 2. Kalau masalah 1 ada yang bingung, Sonde. Kalau B sih, B mengerti. yang lain. Oke, baik, silakan lanjut diskusinya. Tinggalkan kelompok kalian, ikut kelompok yang lain. Oke, siap sebentar presentasinya. Ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Dan Oke, bagaimana diskusinya? Sudah berjalan? sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Atau kelompok ini apakah mengalami kesulitan? Maria Clau? Tidak ada, Ibu. Aman ya? Ya, Bisa diatasi? Masalah 1 sudah dapat? sudah, Ibu. Baik, kelompok 3, nanti kalian siap presentasikan masalah 3. Oke, baik, semuanya sudah kembali. Kita mulai dengan presentasinya. Kelompok 1. Kelompok 1 presentasikan masalah 1. Silakan kelompok 1. Apa yang mewakili kelompok 1? Clara ya?
Saya kelompok 2, Ibu. Clara kelompok 1 tadi siapa? Saya, Ibu. Oke, Afril. Oke, Afril silakan laporkan masalah penyelesaian diskusinya dari masalah 1. Silakan. Dari masalah 1, diketahui ada 4 orang anak. Terdapat 5 siswa untuk mewakili sekolah, yakni Anti, Beni, Cia, Doni, dan Engki. Jika Engki sudah dipastikan ikut dalam lomba tersebut, tentukan banyaknya siswa yang dapat dipilih guru untuk mewakili sekolah. Yang langkah pertama yang di sini adalah, misalkan huruf A mewakili Anti, huruf B mewakili Beni, huruf C mewakili Cia, dan huruf D mewakili Doni. Kemudian kami mengkombinasikan, yaitu 4 faktorial per Bagian sini ya. Ibu bantu tulis. Afril. Permutasi 2 dari 4 tadi menemukan berapa cara? 12 ya. 4 faktorial per Oke, mungkin sama-sama. Tiara bisa lanjut. Kita menjawab. Kelompok lain juga boleh. Silakan. 4 kurang 2 faktorial. 4 kurang 2 Saya faktorial. 4 faktorial kurang 4 kurang 2 faktorial. Dapat hasilnya 4 faktorial per 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 per 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Ya. 4 faktorial Jika pada komunikasi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 2 faktorial 12 cara. bagi 2 faktorial. Sisanya adalah 4 kali 12 3 cara. kali 2. Oke, lanjut. Karena pada kombinasi urutan tidak diperhatikan, maka AB dianggap sama dengan BA. Begitu pula sebaliknya, sehingga AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, BC sama dengan CB, BD sama dengan DB, dan CD sama dengan DC. Sehingga banyak cara yang dapat dipilih guru untuk mewakili sekolah mendampingi Engki, ada 6 cara. Oke. Oke, silakan lanjut. Karena pada kombinasi urutan tidak diperhatikan banyak caranya, ada 6 cara pengambilan, maka 6 sama dengan 12 per 2 sama dengan Permutasi 2 dari 4. permutasi dari 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 1 per 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Dengan demikian, banyaknya susunan kombinasi 2 dari 4 dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut, yaitu Kombinasi 2 dari 4. kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian kita kembali ke masalah awal tentang infused word. Banyaknya jenis minuman jika perusahaan menginginkan kombinasi yaitu A 3 dari 4 rasa buah berbeda, penyelesaiannya kombinasi dari 3 dari 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian 4 dari 7 rasa buah berbeda, penyelesaiannya kombinasi 4 dari 7 faktorial sama dengan
7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Terus, R dari N rasa buah berbeda, maka penyelesaiannya kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Sehingga kesimpulannya, secara umum, banyaknya kombinasi R dari unsur N, unsur berbeda dengan tidak memperhatikan urutan, dapat dinyatakan dengan notasi kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Oke, itu masalah pertama. Terima kasih, Tiara. Sekali lagi, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R. Oke, benar. Terima kasih, Maria. Sekarang kita ke masalah 2, kelompok 2, silakan. Pada masalah 2, Oh, Ivana ya, oke. pada masalah 2 di dalam tabung ada 7 buah bola dengan 3 bola berwarna orange dan 4 bola berwarna biru. Yang ditanya, ada berapa cara yang bisa dilakukan jika diambil 3 bola, yaitu 1 bola orange dan 2 bola biru. Yang kita lakukan pertama yaitu cari cara, ada berapa cara yang bisa digunakan untuk mengambil 1 bola orange dari 3 bola orange. Menggunakan rumus kombinasi 1 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 3 kurang 1, 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 6 per 2 atau 3. Yang berikut untuk mengambil 2 bola biru dari 4 bola biru, kita gunakan rumus kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikurang 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 sama dengan 24 per 4 atau 6 cara. Karena dilakukan pengambilan 3 bola acak dilakukan secara bersamaan, jadi kita bisa kalikan 2 cara tadi. 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi untuk mengambil 1 bola orange dan 4 bola biru secara bersamaan bisa digunakan 18 cara. Oke, baik. Itu kelompok 2 untuk masalah kita. Oke, apakah ada yang mau menanggapi? Tidak, Ibu, tidak. Pas, Sudah Ibu. Oke, sama ya. Ibu. Baik, di sini Ibu mau menekankan tadi bahwa untuk masalah kedua ini, karena mengambil 1 bola orange dari 3 bola orange, maka mengambil bola yang pertama orange, ini akan sama kalau kita mengambil bola yang kedua juga orange, maka menggunakan aturan kombinasi. Kemudian, kenapa 2 kejadian ini menggunakan perkalian? Karena terjadinya mengambil 1 bola orange dan 2 bola orange tadi terjadi secara bersamaan. Dia mengambil secara bersamaan, berarti di situ dia menggunakan aturan kombinasi. 1 bola orange dan 2 bola biru akan sama kalau dia mengambil 2 bola biru dan 1 bola orange. Karena terjadi secara bersamaan, maka kita gunakan perkalian. Jadi, banyaknya mengambil 1 bola orange dari 3 bola orange dikali dengan banyaknya mengambil 2 bola biru dari 4 bola biru. Oke. Nah, sekarang masalah yang terakhir adalah soal tantangan. Silakan kelompok ketiga. Lydia, Ibu. Lydia Lapudoo. Oke, Lydia, silakan. Baik, dari soal ketiga kita diketahui terdapat 4 rasa buah yang berbeda. Akan diproduksi minuman yang mengandung kombinasi 2 rasa buah. Ditanya, berapa banyak botol minuman yang diproduksi oleh perusahaan untuk melakukan riset tersebut? Jika perusahaan membatasi jumlah produksinya, yakni hanya 200 botol untuk setiap jenis minumannya. Penyelesaiannya yakni C42 sama dengan 4 faktorial per dalam kurung 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial.
sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali 1 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Jadi terdapat 6 jenis minuman. Jika satu jenis minuman diproduksi 200 botol, maka banyaknya botol yang diproduksi sama dengan 6 dikali 12, 200 sama dengan 1.200 botol. Jadi hasil terakhirnya 1.200 botol, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia. Jadi tadi Lydia bilang mengambil 2 buah dari 4 buah yang tersedia. Berarti kombinasi 2 dari 4. Oke, baik. Hasil yang tadi Lydia sampaikan, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Pas, Ibu. Saya, Oke, Ibu. sudah sama? Dari saya, Ibu. Oke, baik. Silakan. Maria ya? Kombinasi 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Seperti ini maksudnya? Dua faktorial dicoret, Ibu. Kenapa dicoret? Coret ini maksudnya apa coret? Karena sama, Ibu, jadi dicoret saja, Ibu. Benar ya, istilah matematika dicoret. Buat Ibu coret begini ya. Dicoret tidak? Menurut kalian kalau Ibu seperti ini coret tidak? Habis, Ibu. Habis dibagikan. Habis dibagikan. Bagi atau kita menyederhanakan. Kita menyederhanakan 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 1. Jadi jangan bilang dicoret ya. Iya, Ibu. Iya, Nanti hasilnya sama dengan 6, Ibu. Jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 1. Sama dengan 1. Sama dengan 12 per 2 dikali 1. Sama dengan 12 per 2 sama dengan 6, Ibu. Maria punya beda ya? Iya, Ibu, saya pun beda. Oke, bagaimana Maria punya? 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 per 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya botol minuman yang diproduksi 200 kali 6 sama dengan 1.200 botol. Tadi Lydia punya berapa? Saya punya sama juga, Ibu, seperti jawabannya Maria. Jumlah semua hasil akhirnya 1.200 botol, Ibu. Kenapa dikali 200 menurut kalian? Karena di situ ada 200 botol, Ibu. 200 botol? Dia punya jumlah produksinya itu 200 botol, Ibu. Jumlah 200 botol itu 200 untuk botol. berapa jenis? Oke. Satu jenis saja, Ibu. Satu jenis Satu saja. jenis. Nah, Karena sekarang di yang situ ada kalian 6 dapat jenis. Karena di situ ada 6 jenis, jadi 200 dikali 6 hasilnya 1.200 botol, Ibu. Oke. Baik. Terima kasih Lydia dan juga Maria Clau. Nah, mungkin Maria Clau punya di sini. Kalau di sini Lydia punya kan langsung 4 kali 3 langsung 12. Mungkin Maria Clau punya masih tambahkan lagi. Sama dengan setelah disederhanakan 2 faktorial dibagi 2 faktorial, tulis kembali 4 kali 3-nya. Ya, mungkin bedanya di situ, tetapi hasil akhirnya sama, yaitu mendapatkan ada 6 jenis minuman, maka banyaknya botolnya ada 1.200 botol, di mana satu botol minumnya menghasilkan atau diproduksikan 200 botol. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah mempresentasikan.
setelah kita berdiskusi bersama dalam LKPD, ya, tadi kalian sudah dapat menemukan rumus dari kombinasi, kemudian menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan aturan atau rumus yang sudah kalian dapat dalam LKPD tadi. Nah, sekarang, setelah kita belajar dari tadi, jadi apa yang dapat kalian simpulkan tentang pelajaran hari ini? Apa itu kombinasi menurut kalian? Susunan beberapa objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Oke, benar ya Ivana. Susunan dari beberapa objek yang berbeda dengan tanpa memperhatikan urutan. Oke ya. Nah, aturannya seperti apa? Rumusnya seperti apa yang kalian dapat? Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, baik. Terima kasih Ivana. Dari tadi cuma Ivana. Coba yang lain. Yang lain mungkin siapa ya? Leoni. Oke. Apa rumus dari kombinasi yang sudah kalian dapat? Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan akhir yang kita pelajari pada hari ini. Jadi Ibu tekankan kembali lagi, yang kita belajar hari ini adalah tentang kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan dari sekelompok objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutan atau susunannya. Dan dalam rumusnya yaitu jika N dan R adalah dua buah bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan N, maka banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda dinotasikan dengan CRN. Ini bacanya kombinasi R dari N, atau tulisannya bisa seperti ini, CN, R, atau tulisannya bisa juga seperti ini, bacanya kombinasi R dari N, ditulis atau dirumuskan, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Oke, baik. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan saat ini? Saya Bu, Esmeralda. Esmeralda, Bu. Baik, Esme, silakan. Begini, Bu. Untuk masalah-masalah tadi yang dibahas di LKPD, saya sebenarnya kesulitan untuk menentukan rumus mana yang dipakai untuk masalah 1 dan masalah 2. Misalnya rumus PR pangkat N dan CR pangkat N. Nah, masalah-masalah ini kira-kira masalah apa yang dipakai untuk rumus PR pangkat N dan masalah apa yang dipakai untuk rumus CR pangkat N. Itu saya sedikit kesusahan, Bu. Oke, baik. Esme ya? Baik, itu yang dialami oleh Esme. Esme merasakan bahwa dia merasa kesulitan menyelesaikan masalah-masalah menggunakan aturan tadi. P itu adalah permutasi, dan yang berikutnya adalah C adalah kombinasi. Masalah kapan menggunakan permutasi dan kapan menggunakan kombinasi. Nah, Ibu yakin teman-teman yang lain mungkin punya masalah yang berbeda. Mungkin ada yang lain mau menyampaikan apa? Saya. Oke, Ivana. Kalau dari saya, materi hari ini saya cukup paham, Ibu. Karena tadi di video juga dijelaskan beberapa contoh dari materi kombinasi pada hari ini. Contohnya pemilihan ketua kelas, terus angka kombinasi dalam menyusun PIN ATM. Jadi kalau kita ada satu soal yang disuruh untuk mencari berapa banyak cara yang bisa digunakan, jadi menurut saya rumus dari permutasi atau kombinasi bisa membantu dibandingkan harus hitung secara manual. Terima kasih. Oke, baik. Itu yang dirasakan oleh Ivana. Nanti Ibu yakin teman-teman yang lain mungkin tidak menyampaikan saat ini, tetapi mungkin mengalami hal yang sama dirasakan oleh Esme. Nah, untuk yang alami oleh Esmeralda ini, nanti pada pertemuan akan datang, Ibu akan membahas kembali masalah-masalah mana yang kita golongkan dalam permutasi dan masalah mana yang kita golongkan dalam kombinasi. Nanti Ibu yakin teman-teman yang lain
mungkin tidak menyampaikan saat ini, tetapi mungkin mengalami hal yang sama dirasakan oleh Esme. Nah, untuk yang alami oleh Esmeralda ini, nanti pada pertemuan akan datang, Ibu akan membahas kembali masalah-masalah mana yang kita golongkan dalam permutasi dan masalah mana yang kita golongkan dalam kombinasi. Untuk Klarambulu, selama pembelajaran hari ini, Ibu melihat bahwa Klarambulu tidak serius dalam pembelajaran. Tidak seriusnya seperti apa yang Ibu nampak adalah Clara hanya melihat kamera dan mengatur-atur rambutnya. Baik, untuk Ibu bisa mengetahui apa yang sudah kalian pelajari hari ini, sudah kalian pahami betul, silakan nanti kerjakan soal ini. Soal ini Ibu akan kirim di Google Classroom. Nanti silakan dikumpulkan, waktu pengumpulannya sampai dengan jam 6 sore. Dan silakan anak-anak kerjakan soal yang sudah Ibu kirimkan pada bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan sebagai bahan latihan supaya kalian lebih paham lagi dalam materi tentang kombinasi ini. Baik, kita sampai di sini dulu. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta Sheila pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih, Sheila. Oke, baik, selamat siang buat kita semua. Selamat siang, Ibu. Aktivitas kalian. Tetap jaga kesehatan. Dimanapun kalian pergi, selalu memakai masker, selalu jaga jarak, dan rajin cuci tangan.